Langkah strategis diambil oleh PT Prodia Widya Husada Tbk di tengah dinamika bisnis kesehatan global. Pemirsa, emiten jasa kesehatan PT Prodia Widya Husada Tbk resmi menetapkan pembagian dividen tunai senilai Rp144 miliar untuk tahun buku 2025. Meski mencatatkan penurunan laba bersih, perseroan tetap berkomitmen memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui rasio pembayaran dividen yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Langkah strategis diambil oleh PT Prodia Widya Husada Tbk di tengah dinamika bisnis kesehatan global. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RPST yang digelar Kamis 23 April 2026, perseroan sepakat membagikan dividen tunai sebesar Rp144 miliar. Setiap pemegang saham akan menerima Rp162,68 per saham. Rasio dividen kali ini tercatat naik menjadi 70% dari laba bersih, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 60%. Sepanjang tahun 2025, Prodia mencatatkan pertumbuhan pendapatan tipis sebesar 1,31% menjadi Rp2,28 triliun. Namun dinamika laba bersih perseroan tercatat mengalami koreksi sebesar 23% menjadi Rp207 miliar dari sebelumnya Rp270 miliar. Penurunan ini terjadi di tengah upaya perseroan memperkuat fondasi bisnis melalui peluncuran 38 tes baru serta pengoperasian Next Generation Laboratory guna menjawab kebutuhan pemeriksaan klinis yang semakin kompleks di sepanjang tahun 2026 ini. Direktur Utama Prodia Liana Kuswandi menegaskan bahwa perseroan terus agresif melakukan ekspansi layanan dan digitalisasi. Selain memperluas jaringan hingga 402 gerai di 34 provinsi, Prodia juga mulai merambah pasar mancanegara seperti Malaysia, Taiwan, hingga Timor Leste. Perseroan juga telah resmi mengakuisisi 30% saham PT Prodia Stem Cell Indonesia atau ProStem guna memperkuat layanan terapi regeneratif yang diprediksi akan menjadi tren kesehatan masa depan. Berbagai sumber untuk ID Action. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui bantuan pangan menjadi penyebab kelangkaan hingga kenaikan harga minyak goreng rakyat minyak kita beberapa waktu lalu. Pasalnya bantuan pangan yang diberikan pemerintah juga terdiri dari minyak goreng sebanyak 2 liter dengan total penerima sebanyak 33 juta keluarga. Untuk mencegah hal tersebut terulang, Zulhas memastikan ke depannya pemerintah akan mengarahkan program bantuan pangan tak lagi menggunakan minyak kita, melainkan menugaskan Bulog untuk menjalin kerjasama dengan produsen swasta untuk menyediakan minyak goreng setara dengan minyak kita, baik dari sisi harga maupun kualitas, sehingga stok minyak kita yang ada di pasar tak terganggu. Nah, oleh karena itu kami baru rapat, nanti minyak kita itu dikoordinir sebagian besar oleh Bulog untuk kembali dia memenuhi pasar-pasar tradisional yang ada di 500 kabupaten kota itu. Ya. Sementara nanti kalau ada bantuan pangan seperti bulan kemarin dan bulan ini kita ada bantuan pangan 18 juta. 33 juta kali 2 bulan kan. Jadi kemarin ada 33 juta bantuan pangan kali 2 liter kali 2 bulan. Nah, pakai minyak kita. Ya tentu kesedot. Ya, sehingga di pasar agak berkurang sehingga harga menjadi naik. Ini cepat kita akan PT Vale Indonesia Tbk meningkatkan fasilitas kredit menjadi $750 juta melalui opsi Green Shoe dari sindikasi Bank Global. Transaksi material setara 27% ekuitas ini digunakan untuk kebutuhan korporasi dan didukung kinerja keuangan yang tumbuh pada 2025. PT Vale Indonesia Tbk atau emiten berkode saham Inco memanfaatkan opsi Green Shoe senilai $250 juta dari fasilitas kredit bergulir. Opsi ini merupakan mekanisme tambahan nilai pinjaman dari sindikasi bank. Dengan eksekusi ini total validasi kredit meningkat menjadi $750 juta. Informasi ini disampaikan dalam keterbukaan informasi 24 April 2026. Fasilitas berasal dari DBS Bank Ltd, Mizuho Bank Ltd, PT Bank Mizuho Indonesia, dan UOB Ltd. Seluruh fasilitas dikenakan bunga berbasis term SOFR ditambah margin tertentu. Jangka waktu pinjaman selama 24 bulan sejak 20 Maret 2026. Terdapat opsi perpanjangan selama 6 hingga 12 bulan ke depan.
Dana akan digunakan untuk kebutuhan umum korporasi termasuk belanja modal dan modal kerja. Transaksi ini tergolong material dengan nilai sekitar 27% dari total ekuitas. Langkah ini mendukung kebutuhan pendanaan perseroan sekaligus menjaga fleksibilitas keuangan. Inco membukukan laba bersih 76,1 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,29 triliun rupiah. Laba meningkat 30% dari 57,77 juta dolar Amerika Serikat. Pendapatan tumbuh menjadi 990 juta dolar Amerika Serikat dari 950 juta dolar Amerika Serikat. Pengiriman nikel met mencapai 73.093 ton dan mendukung EBITDA 228,2 juta dolar Amerika Serikat. Tim Liputan IT Actiono. PT Sinar Terang Mandiri Tbk, emiten berkode saham MINE menetapkan dividen tunai 60,23 miliar rupiah atau Rp14,75 per saham setara 30% laba bersih tahun 2025. Kebijakan ini mencerminkan kinerja positif dan komitmen menjaga keseimbangan antara imbal hasil pemegang saham dan penguatan fundamental bisnis. Sinar Terang Mandiri Tbk atau emiten berkode saham MINE menetapkan dividen tunai sebesar Rp60,23 miliar. Nilai ini setara dengan Rp14,75 per saham. Besaran dividen mencapai 30% dari laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp202 miliar. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direktur Utama MINE Ivo Wangari menyatakan penetapan dividen didasarkan pada manajemen bisnis yang terukur dan disiplin. Perusahaan mengedepankan kehati-hatian di tengah dinamika sektor pertambangan. Langkah ini juga menjadi bentuk apresiasi atas dukungan pemegang saham, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembagian laba dan penguatan usaha. Selain dividen, perseroan menetapkan Rp1 miliar sebagai cadangan umum. Sisa laba akan dicatat sebagai saldo laba ditahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang prudent. Keputusan dividen ke depan akan mempertimbangkan kondisi keuangan dan agenda ekspansi. Sepanjang tahun 2025, pendapatan MINE tumbuh 11,8% menjadi Rp2,36 triliun. Di tengah tantangan industri dan tekanan global, perusahaan tetap mencatat kinerja positif. Jadwal dividen pasar reguler pada 30 April 2026 dan pembayaran dividen dijadwalkan 22 Mei 2026. Langkah ini menegaskan komitmen perseroan terhadap pemegang saham. Tim Liputan IT Actiono. PT Dharma Satya Nusantara Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada kuartal 1 2026 didukung segmen minyak sawit mentah. Kinerja positif ini tercermin dari peningkatan penjualan domestik serta penguatan fundamental keuangan perseroan. PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau emiten berkode saham DSNG membukukan pendapatan Rp2,88 triliun pada kuartal 1 2026. Angka ini tumbuh 7,75% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya di Rp2,67 triliun. Pertumbuhan didorong oleh segmen industri minyak sawit mentah yang mencapai Rp2,61 triliun atau naik dari Rp2,35 triliun pada periode sama 2025. Segmen produk perkayuan mencatat pendapatan Rp235,11 miliar atau turun dari Rp284,89 miliar pada periode sama tahun lalu. Segmen energi terbarukan juga turun menjadi Rp40,20 miliar dari Rp43,90 miliar. Penjualan ekspor turun menjadi Rp257,21 miliar dari Rp299,11 miliar. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp430,43 miliar. Angka ini tumbuh 16,92% dibandingkan Rp368,15 miliar pada periode sama tahun 2025. Laba kotor juga meningkat menjadi Rp809,50 miliar dari Rp793,95 miliar. Meski beban pokok penjualan naik 10,19% menjadi Rp2,07 triliun. Total aset DSNG mencapai Rp17,75 triliun atau naik dari Rp17,61 triliun pada akhir tahun 2025. Liabilitas turun menjadi Rp5,69 triliun dari Rp5,97 triliun. Ekuitas meningkat menjadi Rp12,06 triliun dan kas naik menjadi Rp635,77 miliar. Tim Liputan IT Actiono.